Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat. Kembali lagi di channel Ola Course. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya saya lebih semangat buat konten karena adanya dukungan dari teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan God bless you. Selamat menonton. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas 5 pada agenda 2 tentang isu kontemporer di unit kerja masing-masing. Tugas ini berkaitan dengan isu kontemporer di tempat kerja kita masing-masing yang kita temukan selama kerja sebelum kegiatan latsar berlangsung. Oke, saya sudah di aplikasi Collabjar untuk mendownload soalnya. Mari kita pilih kelas pelatihan online. Yang sudah masuk, kita pilih tugas, lalu pilih tugas 5. Oke, ya, kita lihat deskripsinya. Peserta mengidentifikasi isu kontemporer di tingkat unit kerja sesuai uraian tugas tupoksinya. Jadi kita harus mengambil isu yang berkaitan dengan tupoksi kita masing-masing di instansi kerja. Mari kita scroll ke bawah penjelasan tugasnya. Ya, ini dikerjakan sesuai dengan arahan tugas kelompok 2. Area scanning isu adalah area organisasi. Jadi teman-teman, sebelum tugas individu ini, ada tugas kelompok yang berkaitan dengan isu kontemporer di area organisasi. Dalam hal ini, saya di lingkup provinsi NTT, maka kelompok saya bahas isu kontemporer di Provinsi NTT. Mari kita lihat di tugas kelompok. Ya, ini dia. Oke, ini penjelasan tugasnya. Carilah isu kontemporer pada lingkup pemerintah provinsi atau lingkup pemerintah kota Kupang. Lakukan scanning isu sehingga ditemukan minimal 3 isu. Lakukan analisis penapisan kualitas isu sehingga terpilih satu isu prioritas. Lakukan analisis kausalitas menggunakan fishbone mind map dari isu prioritas. Jadi itu untuk penjelasan tugasnya. Kita kembali ke tugas yang tadi. Oke, mari kita download filenya. Mari kita lihat. Ya, ini dia. Tugas 5 individu hari 2 membuat analisis isu instansi. Langkah yang pertama, lakukan scanning isu terkait isu kontemporer pada lingkup organisasi. Temukan minimal 3 isu kontemporer, dilengkapi argumentasi berupa bukti. Lakukan analisis kualitas isu menggunakan tools yang dikuasai. Lakukan analisis kausalitas atau penyebab untuk menemukan akar masalah. Oke, ini tabel yang pertama untuk analisis isu kontemporer. Jadi kita harus mengambil 3 isu di instansi kerja kita masing-masing. Lalu kita deskripsi isu tersebut. Berikan bukti di sini bisa berupa foto atau link, bisa link video atau link berita. Lalu dampak bila isu tersebut tidak diselesaikan. Dan ini analisis kualitas isu menggunakan metode APKL untuk mendapatkan ketiga isu ini untuk mendapatkan isu prioritas. A ini aktual, P itu problematik, K kelayakan, lalu L itu layak. Nanti saya jelaskan pada jawaban dari tugas yang sudah saya kerjakan. Ini analisis kausalitas bisa menggunakan metode fishbone mind map, dan ini metode fishbone. Ini metode mind mapnya. Oke, kita akan lihat tugas yang telah saya kerjakan. Oke teman-teman, jadi ini tugas list isu yang ada di OPD yang telah saya kerjakan. Ini list isu berdasarkan tupoksi saya sebagai pengawas perikanan. Yang pertama, illegal fishing. Yang kedua, pengelolaan sampah yang belum maksimal di pelabuhan pendaratan ikan Oiba. Dan yang ketiga, nelayan kurang mempersiapkan fasilitas keselamatan dan fasilitas armada. Ada deskripsi isu, lalu ada bukti,
Saya menggunakan foto dan link berita. Ya, ini berita yang saya gunakan sebagai list issue. Ini Polres Rotenda ungkap pelaku penangkapan ikan dengan bom. Lalu dampak dari isu ini bila tidak diselesaikan, yang pertama merusak ekosistem laut, yang kedua merusak keindahan bawah laut, yang ketiga mematikan ikan-ikan kecil dan mengurangi polusi ikan. Dan isu yang kedua, ini pengelolaan sampah yang belum maksimal di pelabuhan pendaratan ikan Oeba. Ini deskripsi beritanya saya buat sendiri dan fotonya juga saya ambil sendiri di pelabuhan pendaratan ikan Oeba. Dan dampaknya, sampah dapat membawa dampak buruk bagi kondisi kesehatan manusia. Sampah dapat menghambat saluran air. Sampah juga membuat lingkungan kelihatan kotor dan kurangnya estetika. Sampah di laut dapat membawa dampak buruk hingga kematian bagi biota laut. Dan yang ketiga, nelayan kurang mempersiapkan fasilitas keselamatan dan fasilitas armada pada saat berlayar mencari ikan. Saya juga ambil isu ini berdasarkan berita. Ini ada foto dan link beritanya. Dampaknya, kurang persiapan fasilitas seperti rompi safety dan juga pengecekan terhadap mesin kapal akan berdampak buruk pada nelayan seperti terombang-ambing di laut, hilang dan tenggelamnya kapal nelayan hingga berujung hilangnya nyawa nelayan pada saat berlayar. Saya ambil dampaknya berdasarkan berita tersebut. Lanjut, kita menganalisis kualitas isu ini menggunakan metode APKL untuk mentapiskan isu sehingga didapatkan isu prioritas berdasarkan skor pada metode APKL. Jadi, analisis kualitas isu untuk melakukan penapisan isu dan menentukan kors isu yang akan diangkat menjadi isu utama dan rancangan isu yang akan dipilih. Metode yang digunakan adalah dengan metode APKL, yaitu aktual, problematika, kekhalayakan, kelayakan, atau APKL singkatnya ya. Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik scoring dalam penempatan prioritas isu. APKL terdiri atas A itu aktual, yang artinya isu atau pokok persoalan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Problematik itu atau P itu artinya isu yang menyimpang dari kondisi yang seharusnya dan menimbulkan kegelisahan yang harus cari penyebabnya. Yang berikutnya, kekhalayakan artinya isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang berikutnya, kelayakan artinya bersifat logis dan perlu dibahas. Ini metode APKL-nya yang sudah saya berikan skor, dan yang menjadi isu prioritas utama di sini yaitu illegal fishing. Dia mendapatkan skor paling tertinggi yaitu 16. Oke, lalu isu prioritas utama itu kita analisis menggunakan mind map atau fishbone, dan di sini saya menggunakan mind map. Ini illegal fishing ini yang merah ya. Setelah itu untuk penyebab utamanya ada 3 di sini. Tingkat kepatuhan nelayan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih rendah. Yang berikutnya masih rendahnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Yang berikutnya masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap. Dan yang hijau ini bagian dari sub penyebab, dan yang pink itu bagian dari sub penyebab. Ini kalian bisa pelajari lagi mengenai metode mind map, kaitan antara isu, penyebab utama, sub penyebab, dan sub penyebab. Oke, dan yang terakhir ini berdasarkan analisis mind map penyebab isu di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya illegal fishing antara lain: 1. Masih rendahnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Yang kedua, tingkat kepatuhan nelayan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih rendah. Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap. Jadi perencanaan solusi atau masalah di atas adalah untuk mengatasi masalah di atas, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan perikanan, membentuk kelompok masyarakat pengawas perikanan, dan melakukan sosialisasi tentang dampak dari illegal fishing dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada pelaku
illegal fishing. Ini berdasarkan penyebab utama pada mind map penyebab isu tersebut. Demikian tugas isu kontemporer pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengikuti Latsar, dan terima kasih sudah menonton.